Yang pertama, Haji Ahmad Fahmi Salahuddin bertugas membaca tafsir Bahrul Ulum dan kitab Nashihud Diniyah. Dan yang kedua, Pak Ustaz Muhammad Arifin bertugas membaca kitab Fathul Qarib. Kepada beliau-beliau semua kami persilakan dengan sebuah hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulum sa'iris shalihin fid dharain amin ila qala. Faslun wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya'. Syarat wajib salat Jumat ada 7 perkara. Al-Islamu yang pertama adalah Islam, wal bulughu yang kedua mencapai baligh, wal aqlu yang ketiga berakal sehat, wal hurriyatu yang keempat dalam keadaan terbebas, wadzukuriyatu yang kelima berjenis kelamin laki-laki, wasihatu yang keenam harus sehat badannya, wal istiqanu yang ketujuh dalam keadaan menetap, wa syaraitu fi'liha salasatun dan syarat menyelenggarakan sholat Jumat ada 3. An yakunal baladu misran aw qaryatan. Yang pertama, berada di tempat atau wilayah yang sudah ditetapkan. Wa an yakunal adadu arba'ina min ahli jumu'ah. Yang kedua, peserta sholat Jumat berjumlah 40. Wa an yakunal waqtu baqiyan. Yang ketiga, dilaksanakannya sholat Jumat masih di dalam waktu zuhur. Fa in kharaja waqtu aw udimati syurutu sulliyat zuhran. Jikalau sudah keluar dari waktu zuhur atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka dilaksanakan sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun dan fardu Jumat ada 3. Khutbatani yaqumu fihima, yaitu adalah 2 khutbah dan dilaksanakan secara berdiri oleh si khatib, wa yajlisu bainahuma dan duduk di antara 2 khutbah, wa an tusalla rak'ataini fi jamaah dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dalam keadaan berjamaah, wa hay'atuha arba'u khisalin dan sunnah menghadiri sholat Jumat ada 4. Al-ghuslu yang pertama mandi, wa tanziful jasadi yang kedua membersihkan jasad, wa lubsus thiyabil bidhi dan menggunakan pakaian berwarna putih, wa akhdhu zufri wa tatayyub yang keempat memotong kuku dan memakai wewangian, wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah sangat dianjurkan untuk diam mendengarkan dan menyimak ketika berkhutbah. Wa man dakhala wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlis. Dan siapa yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang khutbah, maka melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang ringkas lalu duduk menyimak khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah pengajian bulanan
surat Qasas. Apa yang telah dibaca tadi oleh Ananda Ustadz Arifin itu tentang sholat Jumat, baik yang berkaitan dengan syarat maupun berkaitan dengan rukun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sholat Jumat itu tidak berbarengan dengan sholat yang 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan menerima kewajiban sholat yang 5 waktu, berikut untuk umatnya, posisi Rasulullah masih di Mekah. Sebelum hijrah, artinya sholat yang 5 waktu itu Rasulullah sebelum hijrah. 1,5 tahun sebelum hijrah turunlah kewajiban sholat yang 5 waktu. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka barulah kewajiban sholat Jumat itu dilaksanakan. Namun dalam pendapat Imam Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiatul Baijuri, wa hiya li hadhihi ummati min al-khususiyat wa furidat bi Makkah lailatul Isra'i wa lam yusalliha bi Makkah li annahu lam yaqul adan wa indah. Sholat Jumat itu adalah sholat yang spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan diwajibkannya waktu Nabi di Mekah malam Isra. Artinya dalam satu pendapat yang utama ini, tetap kewajiban sholat Jumat itu diwajibkannya malam Isra, namun belum dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sholat Jumat di Mekah li'annahu lam yakmul adadu indah, karena pada saat di Mekah, satu, belum cukup adat atau jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kedua, li'anna min syi'ariha al-idhar wa kana di Makkah mustakhfiyan la yatamakkanu min idhariha. Syiar sholat Jumat itu idhar, ditampakkan, dijelaskan, sedangkan Rasul pada saat di Mekah posisi beliau sedang mustakhfiyan, bersembunyi, tidak bisa terang-terangan. Sehingga setelah di Madinah barulah mencukupi isyarat, di antara yang turun ayat Allah surat Al-Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wallahu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan adzan untuk memanggil sholat Jumat min yaumil jum'ati, di hari Jumat. Adzan ini yaitu kalau kita sekarang adzan yang kedua, karena di zaman Rasulullah memang belum ada adzan awal, adzan tsani, adzan itu hanya satu, adzan pada saat khatib baru naik ke mimbar. Adanya adzan kedua setelah semakin banyak dilaksanakan dalam satu hadis oleh di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hingga sekarang. Ketika kumandang adzan sholat Jumat, yaitu adzan kedua kalau kita, atau adzan khatib mau naik ke mimbar, pas'au ila dzikrillah, maka kalian wajib berangkat menuju sholat Jumat. Jadi dzikrillah itu sholat Jumat. Wadal bai', tinggalkan muamalah, yang jual beli laki-laki stop jual beli, yang kerja stop kerjanya. Semua laki-laki berangkat sholat Jumat.
Di dalam melaksanakan sholat Jumat itu ada syaratnya. Syaratnya pertama tadi telah dibaca wasyara itu wujud Jumat sabtu asya. Syarat-syarat wajib sholat Jumat ada 7. Al-Islamu, satu, dia harus beragama Islam. Karena Islam syaratul lil intiqad was sihah. Islam menjadi syarat jadi dan sahnya sholat Jumat. Kalau ada orang di luar Islam, dia hadir dalam sholat Jumat, melakukan sholat Jumat, maka dia tidak sah. Tapi bagus, biarin aja dia. Yang penting dia bukan ingkar jelek. Mudah-mudahan dengan kehadiran dia, oh begitu cara wudhu, begitu cara sujud, begitu. Dia berapa hidayah dari Allah. Amin. Satu, dia harus beragama Islam. Kedua, wal bulughu, dia harus balik. Kalau perempuan ukuran balik itu haid, baik dia umur 9 tahun. Atau kalau laki-laki dia sudah bermimpi bersetubuh, atau dia sudah umur 15 tahun. Bagaimana kalau dia belum balik seperti anak kecil sholat Jumat? Kita mau. Tapi dia tidak termasuk orang yang menjadi sahnya Jumat. Artinya tidak termasuk kelompok yang menjadi sahnya sholat Jumat. Dia hanya sebagai tamlik, pelajaran untuk supaya biasa dimuliakan. Yang ketiga, wal aqlu, harus berakal. Kalau orang gila, sholat Jumat tidak sah. Tapi sekarang banyak orang yang berakal tidak mau sholat Jumat, disebut edan tidak mau. Juga berakal. Keempat, wal hurriyatu, merdeka. Arti merdeka, karena di zaman dulu, zaman pertama ada abid, ada amat, ada orang merdeka. Abid itu bisa dijual belikan. Sekarang sudah tidak ada, semuanya wal hurriyatu merdeka. Alhamdulillah. Islam balik berakal merdeka. Kelima, wal dzurriyyatu, dia untuk syarat wajib sholat Jumat itu harus laki-laki. Ketika perempuan wajib tidak. Bagaimana? Ya kalau di kita nggak ada. Tapi kalau kita berangkat umroh dengan istri kita, di sana sholat Jumat, ya itu sholat Jumat nggak apa-apa. Tapi setelah sholat Jumat, baginya itu tetap melaksanakan sholat zuhur. Cuma tidak wajib aja, melaksanakan boleh. Yang keenam, wasihatu, syarat kewajiban sholat Jumat, dia harus sehat, tidak kena penyakit corona. Dia lagi sehat. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu wal istiqon, dia dalam keadaan istiqon tetap, artinya penduduk di situ. Syarat kewajiban Jumat. Nah, bagaimana dengan santri? Kalau seandainya seperti bagi Haji Asep dan keluarga, ini disebut mukim mustaqim, penduduk sini yang tetap. Kalau santri mukim goer mustaqim, santri mukim tapi tidak tetap, satu waktu dia akan kembali ke rumahnya. Mereka kewajiban sholat Jumat, wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak termasuk ada sholat Jumat. Syarat wajib Jumat ada berapa? 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 sehat, 7 penduduk tetap. Sekarang syarat-syarat mengerjakan sholat Jumat. Tadi syarat wajib Jumat. Sekarang syarat mengerjakan sholat Jumat supaya sah sholat Jumat. Wasyara itu fiha salah satu. Syarat melaksanakan sholat Jumat atau syarat sah mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. 1, antakunal baladu misron al qaryatan. Tempat melaksanakan sholat Jumat itu harus kota atau kampung, perumahan. Di situ ada perumahan. Baik perumahan itu kota sifatnya atau di kampung. Yang kedua, syarat sah mengerjakan sholat Jumat wa ayyaku
bilangan jamaah yang melaksanakan sholat Jumat harus ada 40 ahli Jumat. Siapa yang disebut 40 ahli Jumat? Di berbagai kitab fikih, dari mulai kitab Kasifatu Sadar, Riyadul Badi'ah, Syarah Fitin, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wam, sampai kepada kitab Tuhfah dan sebagainya. Yang disebut ahli Jumat itu al-mukallafun al-dhukurul ahramul mustawtinun bihaitsu la yad'una amma stawtaru syafa'an wa la sayfan illa bihajat. Yang dimaksud 40 di situ dia adalah laki-laki, balik, berakal, merdeka, penduduk setempat. Dia tidak pergi dari tempat itu, kampung itu, baik di zaman kemarau atau di zaman hujan, kecuali perginya hanya karena kebutuhan, misal karena dia usaha, karena dia dagang, karena silaturahmi, dia penduduk eksplorasi. Yang ketiga, wa ayyakuna waktu bahagia, waktu melaksanakan sholat Jumat itu tetap, artinya sholat Jumat wajib dilaksanakan seluruhnya di waktu sholat dhuhr. Fa'in kharajal waktu awal surut suliyatuh. Apabila sholat Jumat keluar waktu, misal habis waktu dhuhr itu jam 3 lewat 10, misal jam 3 seperempat asar, jam 3 lewat 10 misal, itu dia masih sholat Jumat, maka itu suliyatuh. Jumat itu harus dijadikan sholat dhuhr. Apakah harus usolli lagi? Terusin aja yang tadi di dalam kitab Syarah ini. Fayajibu alaihi ayyuhum bil dhuhri suliyatul ayatan sholat dhuhran fatal qalimus sholat dhuhran min ghairi niyatin minhum laha. Ketika sholat Jumat itu sampai keluar waktu, pada awal niatan usolli fardhul Jum'ati, namun sholat di luar waktu hadis, maka sholat Jumat itu bukan 2 rakaat, sempurnakan jadi sholat dhuhr, hanya nambah 2 rakaat. Artinya terusin 4 rakaat. Apa perlu niat baru? Min ghairi niyatin minhum, tanpa niat kembali. Itu apabila keluar waktu atau tidak mencukupi syarat. Pertanyaan, bagaimana di Al-Muhajirin? Ada nggak 40? Ada. Di Al-Muhajirin untuk penduduk Matu ada 40. Maka jawabannya meningkat, bukan hanya Fathul Qorib, bukan hanya Syabajuri, maka jawabannya meningkat tadi. Ya, meningkat kepada kita Bi'anatul Qorib. Oh iya. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab I'anatul Talibin, wa sunnal mulkin an ahli qaryatin la yablu adadu arba'ina hatta yusalluna jum'ata al-dhuhr. Imam Jalal Al-Mulkini ditanya tentang penduduk kampung yang tidak mencapai 40 laki-laki. Misalnya di bawah 40. Hal yusalluna jum'ata al-dhuhr, ataukah penduduk kampung tersebut yang tidak dapat 40 laki-laki balik berakal, apakah mereka sholat Jumat saja atau melakukan sholat dhuhr? Ajaba rahimahullah yusalluna dhuhr ala madhhab Syafi'i. Maka Imam Jalil pertama menjawab, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, penduduk kampung yang tidak ada 40 laki-laki pada saat sholat Jumat mereka melaksanakan sholat dhuhr saja. Ini kaul jadi. Wa qad ajaza jam'un minal ulama an yusallul jum'ata wa huwa qawi. Para ulama yang banyak membolehkan masyarakat yang tidak ada 40 laki-laki balik berakal boleh melaksanakan sholat Jumat. Dan ini di luar mazhab Imam Syafi'i. Baiklah sholat. Kita jangan berbicara bahwa mazhab ini khawatir jadi rancu bagi masyarakat. Kita satu jalur saja dulu. Artinya di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada kaul qadim, kaul
minimal ada 4 laki-laki, kalau 4 laki-laki balik berakal. Selanjutnya kaul kedua yaitu isna asyar, ada 12 laki-laki. Nah ini kaul qadim Imam Syafi'i tentang penduduk kampung yang ada 4 laki-laki atau 12 laki-laki, maka bagi mereka sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Ini kaul qadim. Jadi kaul qadim Imam Syafi'i ada 2, 1 arba'ah 4 orang, kedua 12 orang. Kaul jadi Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i sebelum meninggal, beliau posisi di Mesir sampai meninggalnya di Mesir di Khurafah. Kaul jadi Imam Syafi'i bahwa syarat melaksanakan sholat sah, melaksanakan sholat Jumat, penduduknya harus ada berapa tadi? 4. Kaul qadim 24 orang dan 12 orang. Kaul jadi 40 orang. Lah, bagaimana kalau orang tersebut, penduduk kampung tersebut tidak mencapai 40, tapi mereka ada 12, ada di antara 40 dan 12. Apakah kita taklid kepada mazhab yang lain, Imam Hanafi atau ulama yang lain? Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i beliau berfatwa, wa hinaidin taqlidu ahadi hadainil qaulain aula min taqlidi Abi Hanifah. Taklid kepada salah satu di antara 2 kaul Imam Syafi'i, kita mau ngambil yang 4 atau ngambil yang 12, masih tetap dalam koridor kaul Imam Syafi'i. Lebih utama ketimbang kita taklid pindah mazhab kepada mazhab yang lain yang belum tentu kita tahu rukun dan syaratnya mazhab tersebut. Jadi di sini berarti harus kecerdasan seorang kiai ustaz yang ada di kampung tersebut. Karena terjadi di kampung saya Al-Qutuiyah itu masyarakatnya hanya ada 27, tapi ada 33 orang. Setelah membuat mendirikan masjid, untuk ke masjid pertama itu menjauh hampir 1 kilo, akhirnya tetangga-tetangga itu dikumpulkan untuk mendirikan sholat. Mana yang dipakai? Masih tetap dalam koridor kaul mazhab Imam Syafi'i 33. Insya Allah ditambah dengan jamaah baru nanti, yaitu korban bencana yang akan pindah 35. Korban bencana yang akan pindah. Tapi dari saya yang bikin rumahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kasihan mereka tidak punya rumah. Tanah dari mana? Kalau sekadar rumah hancur, tanah masih ada lagi. Ini rumah yang habis, tanahnya juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena sudah jadi kami, berubah kampung menjadi kami. Apa membuat rumah yang dekat sekali? Ya mungkin. Subhanallah. Jadi, kalaupun di Al-Muhajirin misalnya tidak ada sampai mencapai 40, bisa digunakan. Jadi ada jalan keluar. Yang penting dengan ilmu. Nah itu yang berkaitan dengan adat. Tadi syarat wajib Jumat ada 7. Syarat sah mengerjakan sholat Jumat ada 3. Tempat pendirian sholat Jumat kota atau kampung 2. Itu bilangan ada 40. Ketiga, waktu sholat Jumat itu dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sekarang fardu Jumat, wa itu salah satu. Ini Menteri Agama harus ngaji. Ini Menteri Agama ini nggak ngaji ini. Sehingga dalam khutbah pertama di Istiqlal ngawur berapa ribu itu yang orang yang sholat tidak sah sholat Jumat. Kacau memang ini. Menteri Agama tapi harus diurus oleh agama.
Yang ke-1 dan kedua khutbatani, yaitu ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yaqumu fihima, seorang khatib harus berdiri di dalam khutbah. Nah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, wa yajlisu bainahuma, seorang khatib harus duduk di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dipisah dengan duduk. Nah, pada saat posisi duduk, yusannu ayyakuna julusu bainal khutbatain bi fadli suratil ikhlas wa an yaqra'a fiha. Disunahkan pada saat posisi khatib sedang duduk antara dua khutbah, kita membaca seukuran lamanya seukuran surat Ikhlas. Jadi diam seukuran surat Ikhlas, lebih bagusnya memang baca surat Ikhlas. Pada saat khatib duduk, baca bismillah. Ada jarak, saudara, itu detik-detik ijabah. Itu saat-saat ijabah. Kalau di kita hanya ada saat ijabah, waktu ijabah. Waktu ijabah di hari Jumat itu salah satunya pada saat posisi khatib sedang di mimbar, dari awal naik mimbar sampai sholat dilaksanakan. Nah, lebih rinci, lebih tafsir lagi, lebih spesial lagi, yaitu antara dua khutbah. Posisi dulu. Maka posisi di situ sampaikan hajat kita kepada, sampaikan hajat kita kepada sahabat. Karena kalau kita di luar Mekah, di luar Madinah, hanya saja waktunya apa? Kalau di Mekah itu kapan saja, sebab Mekah itu bukan saja ijabah, makom ijabah. Keunggulan Mekah seperti itu. Mau jam berapa saja makom ijabah. Mau sholat pada asar, pada subuh di Mekah nggak haram. Kita tahu. Haram bagi kita melaksanakan sholat setelah subuh sehingga muncul matahari. Haram sholatnya setelah sholat asar sampai waktu maghrib, itu di kita. Tapi di Mekah nggak ada haram. Jadi saat ijabah ada di kita. Kalau di Mekah kumpul saat ijabah ada, makom ijabah, jam berapa saja diijabah. Itu kelebihan. Wayat disubailahuma, duduk di antara dua khutbah. Bagaimana kalau khatibnya tidak mampu berdiri? Tadi kan harus berdiri. Walau aja sahil qiyam wa khataba qa'idan aw mudadi'an sahah. Seandainya seorang khatib sedang sakit tidak mampu untuk berdiri dalam khutbahnya, lalu dia khutbah dulu. Ataupun dia khutbah sampai kekuat untuk berbaring khatibnya. Memang kiainya cuma satu doang itu. Sampai kalau kiai itu nggak ada, bubar sholat Jumatnya. Sedangkan kiainya ustaznya sedang sakit, maka boleh si ustaz khatib tersebut melaksanakan khutbah dengan duduk. Tidak mampu duduk mutadiyah, silahkan berbaring. Pertanyaan, bagaimana kalau seorang khatibnya dia duduk pada saat perpisahan antara khutbah ke satu dan kedua? Bagaimana caranya? Kan sudah duduk. Apakah istirahatnya berbaring? Tidak, tetap hanya dipisah seukuran tadi sunahnya, seukuran membaca surat Ikhlas. Selanjutnya, nah, di dalam khutbah itu ada rukun khutbah dari masyarakat memuji kepada Allah seperti alhamdulillah. Dua, membaca sholawat. Nah, yang kemarin di Istiqlal pertama itu nggak baca sholawat. Jadi nggak baca sholawat. Dalam khutbah nggak baca sholawat, jasa khutbahnya jasa khutbah. Jadi satu, memuji kepada Allah seperti alhamdulillah. Kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah. Ketiga, harus wasiat bertakwa. Tidak tentu, bisa cukup dengan ayuhan nas taqwa cukup. Keempat, harus membaca ayat Al-Quranul Karim, membaca minimal satu ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah. Artinya di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Di kedua-duanya lebih bagus. Yang kelima,
Jumat. Jadi rukun khutbah ada 5. 1. Memuji kepada Allah, 2. Membaca sholawat, 3. Wasiat dengan takwa, 4. Membaca ayat, 5. Berdoa. Itu jangan sampai kosong. Wa an tusalla raka'ataini fi jama'ati, dan sholat Jumat harus dilaksanakan 2 rakaat di dalam berjamaah, harus berjamaah. Sekarang sunnah bagi mazhab Imam Syafi'i, sunnah wa hay'atuha atau sunnah hayat. Apa sih yang disebut sunnah hayat? Kita sudah lewat di waktu sholat tentang pembahasan sholat. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang ketika ditinggal tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Itu patokannya. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan pun tidak kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu sunnah hayat dalam sholat Jumat. Arba'u khisalin ada 4. 1. Al-ghusl, kita mandi dulu sebelum berangkat sholat Jumat. Mandi dulu, misal karyawan atau lagi di sawah, begitu mau berangkat kerja pulang ke rumah mau sholat Jumat, mandi dulu. Itu sunnah. Wa tanlikul jasad, bahkan ini walaupun sunnah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Saking dianjurkannya, ada ulama mazhab dari Imam Syafi'i yang menyatakan mandi sebelum sholat Jumat itu wajib. Bagaimana kalau kita mandi wajib sekaligus sebelum kita mau berangkat sholat Jumat? Cukup. Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Di mana kalian akan datang melaksanakan sholat Jumat, maka segera mandi dulu. Dalam hadis yang lain, ghuslul Jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat, artinya orang yang melaksanakan Jumat mandi itu wajibun. Di sini maka Imam Syafi'i memberikan makna seperti wajib, saking pentingnya. Ada di luar mazhab Syafi'i langsung bukan tasbih maknanya, tapi wajibun, memang wajib mandi sebelum sholat Jumat. 1. Mandi. 2. Watanlikul jasad, membersihkan badan kita dari semua kotoran, termasuk kuku, kotoran, bersihkan dia di rumah. Termasuk sunnah hayat Jumat walusus siyamil bid, memakai pakaian serba putih. Nah, ini kalau orang Islam Nusantara nih, kalau udah lihat putih-putih langsung aja pikirannya suka negatif. Nabi menganjurkan walusus siyamil bid, menggunakan, memakai pakaian putih. Bagaimana dengan pakaian bagi sholat Jumat? Sah, tapi makruh. Atau dia pakai tadi di belakangnya ada merek rokok cap bentok, bikin kacau orang yang di belakang sholat itu. Walusus yadilri, memakai pakaian putih. Wa min hal-amali, termasuk imam. Bagus, imam Mahmud. Wa insanu an takuna jadidatan, disunahkan pakaian itu pakaian baru. Bagaimana kalau tidak punya yang baru putihnya? Baiklah takun jadidatan, sunnah an takuna qaribatan minha. Apabila tidak punya pakaian putih yang baru, maka yang mendekati kepada baru. Artinya apa? Kalau ini ada pakaian putih, yang satu diberi bulan Ramadan, yang satu baru diberi bulan Maulid, yang dikasih pada yang mana? Bulan Maulid. Artinya yang lebih dekat dianggap baru, terbaru lah. Kalau ada baru. Kalau tidak ada yang baru, maka pakai pakaian putih yang terbaru. Beli dulu pakaian putih 5 tahun yang lalu, beli lagi kemarin Ramadan. Berarti yang terbaru Ramadan kemarin. Itu sampai Islam mengatur urusan pakaian. Diatur di dalam Islam luar biasa.
waktu tufri, memotong kuku, itu sudah Jumat. Watiki menggunakan minyak wangi. Apa saja minyak wangi? Minyak wangi apa saja? Terbaik minyak wangi itu adalah minyak misik. Cuma misik sekarang banyak. Misik. Ada yang hitam, ada yang sulati, minyak misik. Minyak apa saja? Yang penting ada wanginya. Sesuai kemampuan. Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah, dan sangat dianjurkan, disunahkan kita mendengarkan khatib pada saat khutbah. Pada saat khutbah kita dengarkan sambil diperhatikan. Diam sambil memerhatikan, itu insat. Insat itu as-sukut ma'al iskut. Diam sambil memperhatikan mereka. Dia memperhatikan khatib. Bukan dia memang diam. Tapi yang itu bukan. Insat itu dia sambil mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Wa man dakhala wal imamu yaktubu sallallahu alaihi khafifataini sumayati. Siapa yang masuk masjid, khatib sedang khutbah. Khatib sedang khutbah karena kita ada gangguan apa saja, misal karena angin. Khatib sedang khutbah, kita masuk ke masjid, jangan langsung duduk. Malu kalau sholat itu sifat kalau pada saat itu tidak benar. Pada saat khatib sedang khutbah, kita masuk masjid, sholat rakaat khafifah, maka melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringan. Artinya diringkas saja. Dia perlu wajib-wajibnya saja. Kalau tidak bisa membedakan mana wajib mana sunnah, baca surat yang paling pendek saja. Rakaat khafifah. Sholat apa itu? Pada saat khatib sedang khutbah, kita dianjurkan masuk ke masjid, kita dianjurkan tetap melaksanakan sholat 2 rakaat dengan ringkas. Sholat apa? Di sini lagi biniyati tahiyatil masjid in kana shalla fil baiti sunnatul. Apabila dia di rumahnya tadi melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, di rumah dia sholat sunnah qobliyah Jumat, datang ke masjid khatib sedang khutbah, maka dia masuk itu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana kalau dia memang di rumahnya boro-boro qobliyah Jumat, datang ke masjid khatib sedang khutbah, apakah kita sholat 2 rakaat itu tahiyatul masjid, apa sholat sunnah qobliyah Jumat? Wa illa nawaha wa hasolatit tahiyyat wa la yasidu ala rakatain dikulihat. Ketika kita masuk masjid khatib sedang khutbah, maka kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, dan sekaligus hasil fadilah sholat tahiyatul masjid. Karena khatib sedang khutbah, wala yazidu ala rakatain, jangan ditambah lebih dari 2 rakaat. Jangan tahiyatul masjid 2 rakaat. Qobliyah Jumat tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari yang mana sebabnya? Sebabnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya salkit dalam riwayat Sulaim al-Ghatafani. Pada saat Nabi sedang khutbah Jumat, dia masuk ke masjid. Ya namanya orang terakhir kan mungkin malu banyak jamaah, langsung dia duduk. Tapi langsung ditegur Nabi. Itulah Nabi. Sekecil apapun kebaikan ditunjukkan oleh Nabi, sekecil apapun kemungkaran akan diberantas oleh Nabi. Ketika dia duduk, apa kata Nabi? Ya Sulaim, hai Sulaim, berdiri lagi. Farkal atain, sholat 2 rakaat, namun buat tazawwud buat ijtihad ringkas saja. Akhirnya Sulaim sholat 2 rakaat. Nah, dasar hadis itulah maka dijadikan fatwa oleh para ulama baik salaf sampai khalaf. Ketika kita masuk masjid, khatib sedang khutbah, maka kita tetap melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, atau yang paling utama sholat qobliyah Jumat, tapi harus disingkat. Asrul wa salatul ilaih, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.
Silakan dibuka kitab Nasohid Diniyah halaman 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف الحبيب عبد الرحمن الحداد رحمه رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع منهم إذا أمروا أو أنكروا وإذا سلمنا dan tatkala taslim kita lahum kadwe abna zaman annahu insatu nekalakuan iku la yusma'u den oramu alfa minhum saking abna zaman tidak amru tatkala amar ma'ruf ya abna zaman au ankaru atau ingkari abna zaman faman ladhi yahilu maka utai apa iku kang ngajurung ya alladhi hum ing abna zaman ala mukhalatati ing atase campuran ahli mungkar ing ahli mungkar wa mu'asyaratihim lan pergaulan ahli mungkar. Waqad aujaba lan kaman wis ngawajiban sapa Allah alaihi ngatase abdan zaman tarakahum ing ninggale ya ahli mungkar wal i'radu lan ing malayos anhum saking ahli mungkar. Mahmala yastajibu ing dalam samangsa orang ijabah ya ahli mungkar ilahi kari Allah wa rasulullah sallallahu. Waqad thabata lan kaman wis natak sapa anna alladhi yusahidu wong kang ya alladhi al-munkarati kira-kira mungkar wala yukiru halan orang ingkar ya alladhi ha'i munkarat ma'al kudurati serta kawasan syarifun iku kurewangan di ashabiha kadwe kira-kira kang adwene mungkarat fil ithmi dalam dosa wa kadhalika lan iku kaya mengkono musyarika fil ithmi alladhi yarodo utawi wong kang ridho ya alladhi yakalan mungkarat wa illam yakun lan sanajan orang anak ya si alladhi hadir dan ikukar hadir indah sanding mungkar bal balikantah wa inkalan anak sanajan dan sanajan anak bainahu iku tetap antaranya alladhi yaradu wa binal mawdi'i lan antara panggonan alladhi tuhmalu kang den tigaw ya mungkarat fihi dalam alladhi sapa mitluma saumpamane perkara binal masyriq wal maghrib antaranya masyriq lan maghrib walladhi yukhalifu lan utayong kaca campuran ya alladhi ahlal mungkari ing ahli mungkar wa yu'ashiruhu lan pergauli ya alladhi hum ing ahli mungkar wa illam ya'malan sanajan orang ikaw ya alladhi ya bi'amalihin kawan pagawian ahli mungkar ma'dudun iku kabel hitung-hitung indah limung Allah minhum sakit ahli mungkar wa inna zalat lana turun bihim kalawan ahli mungkar apa uqubatun siksaan asobathu maka ngenani ya uqubah ing alladhi yukhalitu ma'um saratani ahli mungkar wala yanjulan orang bakal selamat wala yaslamu lan tegese orang selamat ya alladhi illa bidhayani kalawan ahli mungkar summa bil mujadalati maka kali-kali kalawan ngatohi wal mufaraqati lan misah dalam kali ahli mungkar inam yang balu lamun orang narime ya ahli mungkar yang kodulanur ya ahli mungkar lil haqiqat haq wal hubbu fillahi la tu'minan karena Allah li ahli ta'at ini kadwe ahli ta'at in Allah wal budulan budufilah karena Allah li ahli maksiat ini kadwe ahli maksiat in Allah min awtati orang imani kutat saking lebih kuat kalina iman waqad balaguna menulis sumekana in kita ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa annahu satunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ahdatha bani Israil al-ahadatha lama ahdatha dalam masa bid'ah sapa bani Israil al-ahdatha dikira-kira bid'ah syar'iyyah nah hum mangka nyegah ing bani Israil falam yastami'u maka orang muridnya akan yasi bani Israil lahum kadwe ulama faqalahum makanya punya ulama ing bani Israil pada dalika sause mengkono lam yastami'u wa waqalu lan nabarani makan yang ulama ing bani Israil falamma fa'alu maka samang samika ya ulama dalika ing mengkono khalatu wa waqalu Doroba maka ada bersapa Allah bikulu bima'bihim kalawan bilang-bilang hati sebahagiannya Bani Israel ala ba'dihim atas sesepanah wala'anahu dan ngalat nanti Allah ing Bani Israel ala lisani Daud dan atas lisan Nabi Daud
Daud wa Isa bin Maryam dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa fi qissati ahli al-qaryati allati kanat hadiratal bahri, dan ing dalam cerita ahli kampung allati kanat dan alaya allati hadiratal bahri iku kang pinggir laut, annahum satuni ahli qaryah lamma stahallu iku ing dalam mangsa ngahalalakan ya ahli qaryah al-istiyad al-muharram ing ngapuran iwak bayu kang haramatan alih atas ahli qaryah yaum as-sabt dalam dina Sabtu. Tafarraqu mangka pisah-pisah ya ahli qaryah kala tafiroke ing telu pirang-pirang golongan. Wa firqatun mangka utawi segolongan istadu iku ngapuran iwak bayu ya firqah wastahallu lan halalakan ya furqah ma ing barang harama kang haramatan sapa Allah alih atas firqah. Wa firqatun lan utawi segolongan amsa iku ya firqah wa nahu lan ya firqah walam yufariqum lan orang bisa-bisa ya firqahum ing ahli qaryah. Wa furqatun lan utawi segolongan fariqum misah ya firqahum ing ahli qaryah wa kharajulan matu yasi furqah min baini azhurihim saking antara pirang-pirang Arab ahli qaryah ba'da nahyi ing dalam sawise nikah ya lahum kali ahli qaryah. Falam menazarat maka sama saturun apal ukubatu siksaan ammati maka nyorambahi al-ula ing golongan kang awal wa kada lan iku kaya amat ataniyatu utawi golongan kang kapindo di iqamatihim karena mungkin ya ataniyah ma ahli maksiat serta ahli maksiat wa illam ya'malulan sanajan orang digawe ya taniyah di amalihim kalau pagawean ahli maksiat wa najat lan salamat sapa al-furqatu tsalitsatu golongan kang kapindo wa dzalika utai mengkono mazkur min qissati ahli qaryah iku qauluhu iku parangika Allah Subhanahu wa ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsukun wallahu a'lamu bimurad. Anjayna nyalamatakan kita alladina ing wong kang akeh yang hauna kang pada nikah ya alladina anis wisa tinggal ala akhadna lan wis ningkat kita alladina zalom ing wong kang pada zalim ya ada bin baisin kalawan siksaan kang bar dahsyat bima kalawan sebab barang kanu kang anaya alladina supaya itu kang pada pasikabe fa masaqahum maka nyalilhum ing alladina zalamu sapa Allah kirodatan ing pirang-pirang monyet wala anahum dan ngalahkan ya Allah ing alladina zalamu kama kaya barang fil ayatil ukhra kana tetap ing dalam ayat kang muni awnal anahum atau ngalahkan kita hum ing alladina zalamu kaya oleh barang kama kaya oleh barang la'anna ngalahkan kita ashabas sabati ing pirang-pirang wong kang anduwene ngapura iwak bayu ing dalam dina Sabtu. Wa taqulu lan ana apa al-hijratu hijrah wal mujanabatu lan ngaluhi li ahli ma'asi kan we pirang-pirang ahli maksiat min dalam yasi tetap ing dalam nalika pegat min qulubihim min qulubihim saking dari mane ahli ma'asi hakikat we hak. Wa alam anna laysa jadi penerusan dari kitab yang kajian bulan kemarin kita kewajiban melaksanakan amal ma'ruf nahi. Jangan membuat alasan-alasan yang dibuat-buat atau alasan dusta yang kita sebetulnya dalam hati kecil bahwa kita mampu untuk melakukan amal ma'ruf nahi, tapi kita membuat alasan tersendiri padahal alasan itu Allah tahu dan tidak akan menyelamatkan alasan itu di hadapan Allah. Karena Allah tahu itu alasan yang dibuat-buat. Karena waktunya sudah cukup siang, lebih biasa jam 10 sudah 11. Maka saya singkat cerita dari apa yang telah dibaca oleh Ananda. Jadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, dan agama Nabi Musa adalah agama Islam. Jangan dengarkan
salah satu yang diharamkan kepada Bani Israel umat Nabi Musa yaitu adalah haram mengambil ikan laut di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu disebut hari Sabat. Itu tidak boleh mereka mengambil ikan di laut. Di zaman Nabi Musa taat semakin jauh. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Musa oleh Allah. Coba bayangkan kita sejak Nabi Musa setelah Nabi Harun, Nabi Musa setelah Nabi Musa, Nabi Ilyasa, setelah Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, setelah Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud. Jaraknya itu jauh. Cuma kalau di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, setelah Nabi ada Nabi, setelah Nabi ada Nabi. Namun setelah Nabi kita Muhammad tidak ada lagi Nabi kecuali yaitu ulama Rabbani, ulama yang tahu tentang Allah. Umat semakin jauh dari Nabi-nya, perubahan semakin banyak perubahan di dalam agama. Sehingga semakin jauhnya umat Nabi Musa dari ajaran-ajaran Nabi Musa. Mereka pertama ya taat, semakin ratusan tahun tidak mengambil ikan di hari Sabtu. Makanya Allah coba setiap hari Sabtu ikan muncul di laut semakin banyak karena memang itu ujian dari Allah. Semakin jauh ratusan tahun dari Nabi Musa, mereka membuat kotak kaki. Enggak ngambil dari satu, tapi bikin bambang, bikin jari satu jari. Dibiarin aja, besok hari Minggu baru diambil. Itu salah satu khilafah sedikit-sedikit bergeser. Sampai akhirnya lama anak cucunya lain lagi, langsung dari satu diambil. Itu memang sudah seperti zaman sekarang. Agama Islam sudah sempurna di zaman Rasulullah al-Yawma akmal. Zaman sahabat kuat, tabi'in kuat, semakin sekarang semakin banyak penyimpangan. Sampai hari ini assalamualaikum warahmatullahi dengan Pancasila. Ini kan penyimpangan. Kalau tidak pakai salam Pancasila, orang anti Pancasila. Padahal yang ngomong Pancasila sebagai musuh agama, yang ngomong assalamualaikum ganti dengan Pancasila. Demi Allah, saya yakin orang PKI. Enggak takut saya urusan agama. Kalau dilaporin, enggak ada urusan. Setuju BPK dibubarin, hancurin duit rakyat doang. Agama dianggap musuh Pancasila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua Pancasila itu ngambilnya dari Al-Quran. Yang penting siapa yang merawatnya. Kalau Pancasila ini dirawat oleh orang yang Islami, ketuhanan yang Maha Esa tidak lepas daripada Allah. Keadilan sosial bagi seluruh orang, keadilan kemanusiaan yang ada dan beradab tidak keluar dari Allah yang benar. Tidak bertentangan. Cuma yang aneh, yang merubah agama ini, menghina agama ini, dibiarkan bahkan dilindungi. Ini yang membuat kita pusing kayak. Lalu kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ada yang buat apa kayak anak melarang-larang begitu? Buat apa datang cerita? Dengar enggak? Urusan mau didengar atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Cuma kewajiban kita wajib harus amal ma'ruf nahi. Kalau dia menerima terhadap amal ma'ruf nahi munkar kita, dia selamat. Tapi kalau dia menentang, kita sudah bebas menggugurkan kewajiban. Itu maksud. Kita mengajar. Itu kewajiban kita. Urusan bisa dia dengan tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Nah, di zaman Bani Israel pun seperti itu. Semakin jauh dari Nabi-nya, penyimpangan agama semakin banyak. Akhirnya yang biasanya diharamkan hari Sabtu, pada saat itu memang awalnya nggak Sabtu, cuma dikumpulin aja ikannya dari Sabtu, hari Ahadnya baru diambil. Lama-lama anaknya cucunya berganti sampai untuknya akhirnya hari Sabtu.
pada saat terjadi pelanggaran agama begitu banyak, maka Bani Israil terpecah menjadi 3 kelompok. Satu, memang mereka pelaku dan suka melanggar. Istalu wastahlu nahar. Mereka mengambil ikan dari satu dan menganggap halal, yang haram menjadi halal. Ini kelompok pertama, kelompok yang penjajah. Seperti sekarang yang umat Rasulullah, jilbab wajib tidak wajib. Yang diwajibkan oleh agama bahkan tidak wajib. Ini ada kelompok itu memang sudah sunnatullah. Yang kedua, firqatul amsak wa lahum wa al-fariqu. Sudah kelompok amsak wa lahum. Mereka diam. Dua kelompok diam, pasti melakukan pencegahan namun tidak memisah. Artinya mereka diam, tetap melakukan larangan, hanya tidak mau berpisah dengan orang-orang tersebut. Pasti bersatu saja satu kelompok. Yang ketiga, wa furqatul faraqu wa khuruj min darihim. Yang kelompok ketiga ini, mereka setelah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kaumnya tidak menerima, akhirnya kelompok yang ketiga ini berpisah dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Jauh, tidak mau satu kelompok, tidak mau satu rombongan, tidak mau satu kelompok. Jadi berarti satu memang pelaku, kedua kelompok yaitu mencegah pelaku, namun tidak berpisah, masih satu gerbong. Yang ketiga, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, setelah melakukan tidak didengar, mereka akhirnya pindah berbeda haluan dengan orang-orang pelaku tersebut. Ada 3 kelompok. Lama kemudian begitu Allah turunkan siksa. Mana siksa Allah? Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bimaa kaanuu yafsuqun. Bayangkan dari zaman Nabi Musa, Nabi Yasa, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud sudah sampai 40, itu sudah ribuan tahun. Jadi perubahan agama kan semakin berubah. Sudah diingatkan di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud melanjutkan, walaupun punya kitab Zabur, melanjutkan agama Nabi Musa. Diingatkan oleh Nabi Daud, jangan melakukan pelanggaran agama, jangan sampai melecehkan agama, jangan kalian melakukan penodaan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka semakin berani, akhirnya Allah turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Masya Allah, tabarakallah, wa masahullah kirodatan wa la'anat. Mereka yang melakukan pelanggaran tadi, mengambil ikan di hari Sabtu, dan orang kelompok kedua disalib menjadi kerang. Kalau daerah Jawa saya ceramah di Pemalang, ketek, coba temak monyet, disalib menjadi monyet. Lalu bagaimana pakai dengan monyet sekarang? Apa itu Yahudi Bani Israil? Bukan. Monyet sekarang itu monyet yang memang monyet Bani Israil itu hanya salah satu ayam, mereka disalib menjadi monyet, 3 hari kemudian mereka habis binasa, mati. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Allah selamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is, dan aku tindak orang-orang yang melakukan kezaliman dengan siksaan yang dahsyat. Dan semoga siksaan ini tidak pernah terjadi lagi di umat Nabi. Mana siksaan yang dahsyat? Bisa langsung menjadi mudah. Dalam ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Maksiat sudah keterlaluan. LGBT sudah di mana-mana. Pernikahan sejenis sudah di mana-mana. Minuman keras sudah di mana-mana. Penodaan agama sudah di mana-mana. Disalib oleh Allah menjadi monyet. Pada saat turun ayat ini Rasulullah berdoa, ya Allah, ya umatku jangan sampai disalib lupa. Allah ijabah doa Nabi. Umat Nabi Muhammad segoblok apapun gak bakal disalib menjadi balik dan
Itu umat kan? Kalau umat kan seperti wajahnya enggak, makin tampan, makin gagah, pakai dasi, pakai BMW, pakai Mercy, pakai Land Cruiser. Tapi monyet, bagaimana monyet? Monyet, coba ada pisang, pernah itu nggak sama yang punya pisang? Diambil itu pisang, ada jagung manis diambil. Artinya monyet tukang maling. Maling itu tukang korupsi. Jadi presiden yang maling berarti presiden. Kok takut? Jangan kalah itu. Menteri yang maling berarti menteri. Presiden maling presiden. DPR maling berarti DPR. Wajahnya punya monyet Bani Israil, wajahnya langsung bentuk tubuhnya menjadi umat Nabi Rasul berdoa, ya Allah, umat jangan sampai disalib, diijabah oleh Allah. Nggak ada umat Nabi yang bisa jadi monyet, cuma hatinya saja hati monyet tukang maling, betul. Gak pernah ada monyet minta izin, Pak izin ya mau ambil pisangnya, Pak izin ya mau ambil pisangnya. Nah, itu namanya apa? Monyet. Berarti kalau ada presiden korupsi uang rakyat, presiden BUMN, BUMN, KPK melindungi korupsi berarti KPK, polisi melindungi rakyat, melindungi koruptor berarti polisi. Jangan salahkan jamaah saya tentang kerja hukum ini. Jangan usah jamaah di bawah urusan saya. Karena nama saya sampaikan lagi ini mulai kalahan kamalahan ashabas. Umat Rasulullah beruntung tidak wajahnya disalib menjadi, tapi kelakuannya saja banyak kelakuan bersyukur kita tidak dari monyet, bukan bersyukur banyak tidak bisa coba. Kira-kira kalau seperti Bani Israil begitu mereka disalib, saya yakin di gedung DPR di Istana Jadi banyak itu monyet. Kalau yang korupsi langsung jadi monyet, kalau yang korupsi jadi monyet, ya itu di istana, di kementerian banyak. Rahmatan lil alamin, Rasulullah SAW berdoa. Enggak, alhamdulillah enggak disalib, bentuknya menjadi. Artinya apa? Tetap kewajiban kita ketika mendengar penistaan agama, penyelewengan agama, penghinaan kepada Allah dan Rasul, pelecehan kepada ulama. Minimal hati kita pertama inkar kepada orang tersebut. Kalau mampu lakukan amal ma'ruf nahi. Urusan didengar atau tidak itu bukan urusan kita, tapi kita hanya melaksanakan kewajiban. Ini tanda cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wal hubbu fillahi ahli taati wal hubbu fillahi ahli maksiati min awsati qurratil iman. Termasuk iman yang kuat ketika kita muncul rasa cinta kepada Allah, kita cinta kepada ulama, cinta kepada sesama karena Allah, karena dia sesuai dengan syariat Allah. Kita benci kepada orang tersebut bukan karena dia apa-apa, karena dia melakukan pelanggaran syariat Allah. Maka orang itu berarti kuat imannya. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Semoga kita dijadikan mukmin yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah ya Allah. Kalau hatinya pelakuannya banyak, nanti ukur saja dengan Allah. Kewajiban kita hanya amar ma'ruf nahi. Ada yang mengatakan saya buat apa bagi datang kemarin ke istana hari Jumat didengar kita ada. Sekali saja perang nanti. Sesama muslim jangan begitu. Urusan dengan dan tidak itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri kita dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan muncul ketenangan dalam hati kita, diberkahkan kehidupan kita, dimanfaatkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ditambahkan ilmu yang sekira bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan jika ada yang sedang sulit dimudahkan oleh Allah. Jika ada yang sedang punya hutang, mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah. Jika ada yang punya
أفضل الذكر فاعلم أنه لا ومن الرزق يا مسعى